Ketika orang bicara janda itu tidak sedikit orang konotasinya negatif. Negatif, betul. Kita orang cerdas, hal yang negatif ini mau dipositifkan. Ya. Bahwa tidak semua itu janda jelek. Ya. Kalaupun ada, itu kemungkinannya kena no choice. Saya cetak bakso 400 sampai 500 kg per hari. Oh, Pabrik bakso saya itu namanya bakso JJ. bakso JJ. Bakso JJ. JJ itu apa? Jaringan janda. Tangganya panggil anaknya. Hei sini kok. Lihat itu Rosa. Kemarin lain bonceng. Hari ini lain bonceng. Jangan aku seperti dia. Nah, kasih tahu anaknya begitu. Pasti lain bonceng karena naik Grab. Data menunjukkan cerai gugat itu perempuan yang minta cerai. Dari 765, Pak, 80% perempuan mengambil keputusan. Jadi laki-laki kalau kerjanya cuma makan tidur, merokok, ditinggal. Saya orang kesehatan, Pak. Tidak sedikit janda ini abortus. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dalam catatan jurnalis Sukriansa. Dan kali ini tema yang akan kita bicarakan agak lain dengan tema-tema sebelumnya. Tetap ada nuansa politik, tetapi ini lebih kental pada persoalan sosial dan inovasi, dan lebih tepatnya bicara tentang UMKM. Tetapi UMKM yang kemudian sangat bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosial. Dan yang akan jadi narasumber seorang ASN yang sudah senior, tetapi beliau seorang yang sangat inovatif, kreatif, karena pada saat sebagai seorang ASN, beliau juga menyempatkan ada waktu untuk membina UMKM. Dan UMKM ini bukan UMKM biasa, sesuatu yang sangat beda dengan UMKM yang ada, terutama yang mengelola, fokus yang mengelola UMKM ini. Dan untuk mengetahui lebih detail, kita langsung menyapa narasumber kita, Bapak Haji Hasbullah Iskandar. Selamat sore Pak Haji. Baik, selamat sore Pak Sua. Senang bisa ketemu. Ya, kami juga senang sekali catatan jurnalis Sukriansa karena orang sekali Pak Haji Hasbullah Iskandar ini berkenan hadir dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan sahabat catatan jurnalis Sukriansa. Pak Haji, dengar-dengar Pak Haji mengelola bisnis yang berbasis komunitas. Apa bisnis yang berbasis komunitas itu Pak Haji? Boleh diterangkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan nikmatnya sehingga sore ini bisa bersua. Terkait dengan apa yang kami lakukan di tengah-tengah kesibukan sebagai PNS, kami itu melihat satu data yang memang komunitasnya, jumlahnya, populasinya begitu besar. Begitu besar ya. Jadi janda di Sulawesi Selatan ini cukup besar dan hampir tidak ada yang perhatikan untuk ke arah usaha produktif. Sehingga kami membuat satu konsep bagaimana komunitas ini bisa diberdayakan dan mereka bisa produktif sehingga bisa mencetak uang untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Ya, saya beri nama itu bisnis komunitas untuk wanita single parent. Ya, membina para janda-janda ini. Jadi untuk sementara ini sudah ada 2 bisnis yang saya sudah siapkan dan sudah pernah jalan. Itu bisnis bakso JJ namanya. Bakso jaringan janda, khusus janda Pak, kami berdayakan. Mantap. Ya. Satu lagi bisnis kami siapkan itu bisnis untuk penjualan ayam frozen. Ya.
kami sudah punya peternakan ayam populasi 40.000 ekor, itu dijual. Seperti itu. Nanti kalau ada yang mau dijelaskan lebih detail seperti apa nanti kami jelaskan. Jadi UMKM yang Pak Haji kelola ini, Pak Jasbullah kelola, adalah UMKM komunitas yang memberdayakan para janda. Siap, para janda, khusus para janda. Khusus para janda. Kira-kira kenapa Pak Haji berpikir UMKM ini mengkhususkan para janda sebagai pengolahnya? Baik, saya jelaskan dulu karena ini hal yang memang perlu harus diluruskan. Ya. Ini ada apa dengan janda? Ada apa dengan janda? Iya. Ketika orang bicara janda itu tidak sedikit orang konotasinya negatif. Negatif, betul. Kita orang cerdas, hal yang negatif ini mau dipositifkan. Iya. Bahwa tidak semua itu janda jelek. Iya. Kalaupun ada, itu kemungkinannya kena no choice. Iya. Hidup ini pilihan-pilihan, Pak. Iya. Nah, janda ini setelah saya dekati mereka, tidak ada itu perempuan mau menjanda. Iya. Tapi takdir terkadang dan tidak bisa dihindari. Kalau pilihan itu jatuh sama dia, perempuan itu petarung, Pak. Ya, betul. Suami boleh pergi, tapi anak di dia. Ada dimakan, tidak ada dimakan, yang penting anak sama dia. Perempuan itu Seperti itu ya. kalau jatuh pilihan itu harus menjanda, anaknya harus di dia. Jadi Bapak bisa bayangkan, dia tidak ada yang biayai, tambah anak, tiba-tiba sakit, tidak ada penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan anaknya di saat terdesak, dia bisa lakukan apa saja. Tidak sedikit masuk di dunia malam, no choice, karena anak butuh. Nah, pertanyaannya apa kita biarkan mereka? Padahal ini mereka hanya cuma memenuhi kebutuhan dasar. Tapi siapa yang perhatikan? Tidak ada. Sampai detik ini. Itu tadi ketika bicara janda, orang sembarangnya Pak Haji. Saya dipanggil Pak Haji kalau juga. Jangan lagi mau diurus. Ya. Bahkan beberapa teman saya yang guru besar, Prof, ada masalah di Sulsel. Saya punya data sekian banyak. Masalah apa? Begitu besar janda di Sulawesi Selatan, Prof. Sembarang saja janda lagi dulu. Dengar dulu, Prof, saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, mereka tertarik. Jadi di komunitas yang saya bina ini, Pak, ada beberapa guru besar bergabung karena persoalan nawaitu. Kita nawaitunya memang kita membina, ciptakan bisnisnya dan mereka produktif. Saya sudah ada pabrik bakso, saya bikin baksonya mereka jual. Bukan bakso gerobak, bakso jual online. Saya siapkan modal 5 juta per orang. Semua janda saya modali 5 juta dalam bentuk dana virtual. Bukan uang saya kasih, kalau uang habis. Beli HP, bayar hutang, foya-foya. Ada juga yang begitu, tapi tidak semua. Seperti itu dasar filosofinya kenapa kami tertarik. Karena ada populasi yang begitu besar. Dan ini kalau dibina, Pak Supa, bisa mencetak uang. Bisa mencetak uang. Nanti saya jelaskan seperti apa kalau ke bisnisnya. Jadi saya jelaskan dulu filosofinya kenapa kami terjun di situ. Jadi filosofi dasarnya itu adalah memberdayakan janda ini yang butuh akan topangan kehidupan ekonomi mereka. Betul. Jadi ini salah satu usaha supaya para janda ini tidak menimbulkan persoalan sosial. Dan para janda ini Pak Haji sudah pekerjakan di perusahaan bakso itu ya, bakso online dengan ayam frozen itu. Oke. Nah, tadi dengan awalnya ini dengan siapa Pak Haji memulai ide ini? Jadi saya suka olah data, Pak. Saya sendiri. Ini bisnis komunitas ini ide murni saya. Oh, ide murni. Ya, ide murni saya. Saya olah data di Kementerian Agama itu cukup. Saya coba-coba. Kaget juga, Pak. Ada kabupaten sampai 2.000 jandanya setahun. Ada yang 1.000. Kita rata-ratakan saja 500 saja.
satu kabupaten berarti ada 12.000 janda. Iya. Itu kan populasi yang cukup besar. Kalau saya giring ke bisnis dan saya bikinkan satu wadah, itu cetak uang, Pak. 1.500 dalam perencanaan saya itu 1.500 saya janda. Saya butuh 4.000 ekor sapi per bulan untuk bikin bakso. Itu kan bisnis besar. Belum ada pengusaha peternak sapi yang bisa menyiapkan sapi 4.500 ekor per bulan. Per bulan ini kebutuhan saya, bakso, Pak. Nah, saya sudah pernah uji coba bikin baksonya. Saya cetak bakso itu 400 sampai 500 kilo per hari produksi. Cuma saya loss. Kenapa? Masih manual, belum penjualan digital. Jadi sekarang saya sementara maintenance. Saya giring ke aplikasi penjualan online nanti. Karena kalau uang tunai, tiba-tiba anaknya sakit, langsung nak pakai. Kalau tak, Bu Haji, saya dengar keuangannya belum masuk. Minta maaf Pak Haji, anakku sakit, kau dong, kau pakai dulu. Kita mau apa? Dia memang butuh. Jadi kami mau mendidik bisnis online, kasih modal 5 juta, nanti kalau sudah menjual, dia top up, masuk. Kalau mereka sudah produktif, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, mau beli beras apa segala macam, tinggal belanja di pasar digital yang kami siapkan, seperti itu. Dan selama bekerja sudah berapa lama ini perusahaan? Ini saya launching, saya sebut namanya saja ya. Salah satu pembina saya itu Prof. Asdar, guru besar UNHAS, Fakultas Ekonomi. Saya sama-sama beliau ke Jepang, zamannya Gubernur Prof. Andalang waktu itu. Saya sampaikan Prof ada begini, dia tertarik. Dia datang di kantor saya kerja nih Pak di Dinas Kesehatan Provinsi. Pas pula yang kemarin itu didiskusikan seperti apa, saya jelaskan. Saya launching di kampusnya Prof. Asdar. Dia rektor di Universitas Cokro Aminoto. Prof, izin Prof, kita launching produk. Ada Prof Wardihan, ada Prof Dekan Fakultas Peternakan. Waktu itu ada 7 profesor tergabung. Dan mereka tertarik setelah lihat data. Betul ya populasinya. Kami launching di situ Pak. Dan itu responnya cukup besar. Cuma kami loss karena penjualan manual gitu. Jadi ini barang 2019 launching, akhir bertepatan dengan Hari Ibu waktu itu, tanggal 29 November. 22 Desember itu Hari Ibu. 22 Desember, sorry. 22 Desember bertepatan di launching Pak di Tanjung Bunga sama Prof. Asdar. Jadi kita peringati nanti itu. Ke depan, kalau sudah jalan, setiap tanggal 22 Desember kami kumpul seluruh janda Sulawesi Selatan untuk rayakan itu. Dan itu motivasinya Pak. Saya bisa produktif, bisa kerja, saling menopang. Jadi filosofinya ini disesuaikan dengan Hari Ibu ya? 22 Desember itu dirayakan nanti. Kita kumpul semua janda. Karena mereka nanti itu kalau ketemu ada motivasi tersendiri. Saya bisa kena Prof. Asdar. Pak, saya bisa bikin roti. Yang bisa bikin roti, kita ambil rotinya di branding, jual. Dijual lagi di pasar. Gitu Pak. Yang Pak, saya bisa bikin ayam rica-rica. Kita branding lagi. Sesama komunitas saja belanja Pak, itu sudah bisa habis. Apalagi kalau kita jual ke yang lain. Seperti itu. Kan 2019 launching nih, sekarang 2024, jadi sudah 5 tahun ya? 5 tahun, cuma 2020 waktu itu kencang. Covid datang. Covid. Ada PPKM, pembatasan pergerakan. Mulai stop, redam. Setelah mulai agak reda Covid, kami jalan lagi. 2021 itu jalan lagi, 22 kencang Pak. Saya sudah punya data member itu 500 orang waktu itu. Saya kasih jual. Saya cetak bakso 400 sampai 500 kilogram per hari. Pabrik bakso saya itu namanya Bakso JJ. Bakso JJ. JJ itu apa? Jaringan janda. Jadi sesama janda dia rekrut temannya. Ayo ada. Jaringan janda. Jadi nanti itu sesama dia rekrut. Karena kami bantu 5 juta Pak per orang. Dia ajak temannya, saya kasih 1 juta, 100.000.
Diajak. Jadi 10 orang dapat 1 juta belum menjual bakso. Karena sistem jualnya nanti itu member get member. Jadi selama 5 tahun ini Pak Haji, kira-kira apa keistimewaan janda ini menurut Pak Haji dibanding misalnya para gadis atau perempuan-perempuan lainnya? Kira-kira apa keistimewaannya selain produktivitasnya atau bagaimana? Apa kelebihan Baik. para janda ini? Kelebihan janda itu Pak, dia militan. 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 Karena ada beban, Ada beban. ada anak. Iya. Anak ini bukan cuma kesehatannya dijaga, dia pikirkan bagaimana pendidikannya. 3 hal yang diatasi Pak Iya. dengan mengelola janda ini. Saya kasih istilah 3-in-1 solution. 3-in-1 solution ya. Ibunya diselamatkan, Ibunya diselamatkan. 3 masalah terselesaikan. Iya. Masalah sosial, Paham. masalah kesehatan, masalah ekonomi. Siapa itu anak begal? Ya. Siapa itu anak yang suka tawuran? Anak yang tidak ada yang ngurus. Bisa jadi anaknya janda. Boro-boro urus anaknya, dia saja sulit untuk bertahan di lingkungannya. Selalu menjadi pembanding negatif itu janda. Iya. Contohnya begini. Iya. Katakanlah Rosa, seorang janda. Ya, katakan terus. Tetangganya panggil anaknya. Hei sini kok. Lihat itu Rosa. Kemarin lain bonceng. Hari ini lain bonceng. Jangan ku seperti dia. Nah, kasih tahu anaknya begitu. Pasti lain bonceng karena naik Grab. Rosa ini kasihan, seorang sudah bertarung untuk mencari uang menghidupi anaknya. Hanya karena status menjadi pembanding negatif di lingkungannya. Itu jeleknya. Ini mau diluruskan. Kenapa kami lakukan rekrutmen? Janda saya kasih tugas, ajak. Saya kasih 100.000 kok. Member get member. Dengan sendirinya menjawab persoalan ini. Ada mahasiswa di tetangganya. Apa kerja muda? Saya kuliah. Apa selain kuliah apa? Saya kasih ke usaha supaya beban keluargamu tidak besar. Kau jual bakso. Jadi janda nanti ini ke depan saya tinggal tunjuk menjadi stokis. Janda berdayakan orang di sekitarnya, mahasiswa, ada adiknya, SMA, supaya nak bantu. Kau jual bakso, karena ini bakso bukan bakso gerobak. Bakso frozen sudah ada bumbunya. Jadi dimanapun dimakan tetap rasa janda. Gitu. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. 3-in-1 solution. Masalah sosial terselesaikan. Selesaikan. Kalau janda ini produktif, dia bisa sekolahkan anaknya. Saya orang kesehatan Pak. Ya. Tidak sedikit janda ini abortus. Wow. Kenapa? Terdesak. Dia masuk di dunia malam. Anaknya sakit. Kalau cantik masuk di dunia-dunia seperti itu. Ya. Kenapa dia masuk situ? No choice. Anak terdesak, sakit. Yang tidak cantik mungkin yang liar-liar. Banyak juga. Oh banyak sih dong. Itu juga mau diselesaikan Pak. Mereka ini hanya kena memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau kita kasih usaha, dia juga tidak mau terjebak di situ. Tidak mungkin. Ya. Hidup itu pilihan-pilihan. Jadi terpaksa. Itu tadi no choice, terpaksa. Jadi 2 masalah. Masalah sosial, masalah kesehatan. Saya orang kesehatan. Angka abortus cukup tinggi. Kalau tiba-tiba hamil, panik. Hamil tidak ada suami, abortus. Kalau visinya kuat, selamat. Kalau tidak, jiwanya terancam. Pintu narkoba. Semua orang yang lemah ekonominya Pak, gampang disusupi. Dia bisa penyalur. Perempuan masuk di hotel-hotel tawari orang narkoba. PMS, penyakit menular seksual. Ganti-ganti. Risikonya itu, saya orang kesehatan. Saya tahu, datanya cukup banyak. 2 masalah. Masalah sosial, masalah kesehatan. Masalah ekonomi. Kalau kita berdayakan, petarung Pak. Petarungnya. Gajinya itu yang kerja di Indomaret, Alfamart, saya sudah lakukan survei. Ya. Gajinya itu ada 2 juta, bahkan ada 1,5 jika kesian. Saya panggil, saya lakukan survei kecil-kecil. Adek, berapa gajimu di sini? Kenapa Pak? Saya mau kasih usaha, kalau tidak maksimal 1,5 Pak, maksimal 2 juta. Kalau saya kasih kamu gaji lebih dari itu sampai 3 juta, kau mau enggak? Mau lah Pak. Kalau mau, tapi kau harus bertarung. Apa itu? Kata saya kasih kamu usaha, tapi kau mampu menunjukkan statusmu. Apa itu? Baksoku namanya bakso JJ. Kalau ditanya itu orang, apa itu bakso JJ? Jaringan kami para janda bikin usaha bakso Pak
untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Tadinya Pak Supa tidak suka bakso, setelah dia jelaskan, Bapak tertarik beli. Oh, ini sudah di jalan yang benar. Hanya begitu. Jadi pembeli sembari makan juga beramal. Beramal Pak. Ini namanya cetak. Makanya saya kasih tahu Prof. Kita cetak uang sambil beribadah. Selamatkan ini masalah sosial, masalah kesehatan, masalah ekonomi. Sebenarnya negara yang harus urus, tapi tidak ada yang perhatikan karena konotasinya negatif. Jadi saya bertahan Pak. Sembarang janda mau diurus, saya bertahan. Orang begitu terlalu negatif, tapi karena nawaitunya jauh ke depan, kita selamatkan. Gitu. Jadi selama ini yang didapatkan dari seorang janda ini militan. Nah, jadi janda yang dipilih oleh Pak Haji ini tidak ada syarat khusus ya. Yang jelas dia janda masuk atau bagaimana? Punya spesifikasi khusus, keterampilan khusus atau bagaimana? Janda yang karena kami usaha produktif, janda yang muda. Janda tua diurus negara. Janda muda kami urus. Yang usaha produktif. Karena kalau janda tua saya urus, apa itu tugasnya negara. Yang muda saya urus supaya dia lebih produktif. Karena yang muda ini itu tantangannya deh Pak. Sangat berisiko. Dan dia bisa itu tadi hal negatif terjeruk. Kalau janda tua mau masuk di situ, siapa mau melayani? Tidak mungkin. Biarlah negara yang ngurus. Ya kita giring ke produktif. Ke depan itu Pak cetak uang. Karena uang berputar di situ. Bisnisnya hulu hilir, tidak lepas. Janda dulu jual baksonya, nanti ke depan duda juga saya urus semua. Itu. Jadi 3 hal terselesaikan. Masalah sosial, kesehatan, ekonomi. Ekonomi luar biasa. Bagaimana bentuk usahanya nih Pak? Usahanya itu nanti penjualannya mereka setelah mau bersedia isi formulir, kita bantu modal usaha 5 juta. Dia pinjam Pak. Ini modal 5 juta dikasih pinjam 1 tahun. Dia lunasi itu. Berarti dia sudah ada simpanan 5 juta modalnya. Dengan sendirinya pintar menabung. Ada edukasi di situ. Mereka ini tinggal menjual. Kami siapkan semua produknya. Dia menjual bakso JJ namanya, sudah dicetak, ada pabriknya. Mereka tinggal jual secara online. Karena sekarang kita beralih ke dunia teknologi. Semua kita cetak uang dalam genggaman. Mereka digiring ke situ. Saya sudah punya ayam potong 40.000 ekor 1 kali panen. Mereka jual. Gitu. Tidak sedikit di antara janda-janda ini ada acara kawinan, ada acara syukuran. Tidak perlu lagi beli di luar. Dia sudah dapat. Dia memfasilitasi saja menjual antar sesamanya, sudah dapat uang. Produknya kami sudah siapkan. Gitu. Ke depan, karena kami siapkan pasar digital, kebutuhan dasarnya sudah siap. Uang sudah ada. Mau beli beras, mau beli minyak goreng, tidak perlu lagi Indomaret, Alfamart. Sudah ada market saya siapkan. Uang sudah ada. Dan mereka lebih produktif. Tidak ada lagi waktu ke pasar karena cari uang. Tinggal urus sana. Terus bagaimana caranya ini kalau ada para janda yang mendengar diskusi ini, bagaimana caranya mereka bergabung dengan jaringan janda ini atau menjadi karyawannya Pak Haji? Bukan karyawan. Karyawan nanti itu mengelola manajemen. Dia cukup menjadi member saja. Ada di TikTok saya, buka saja Bakso JJ Makassar. Bakso JJ Makassar sudah buka itu. Terus bagaimana cara pendaftarannya? Nanti dibukakan link sendiri. Saya tidak terlalu paham. Nanti ada timnya. Tapi kalau mau ke kantor, di Daya itu kantornya. Sekarang maintenance aplikasi. Sementara mungkin beberapa nih ke depan. Sangat sederhana. Sudah ada di TikTok ya? Sudah ada di TikTok. Bakso JJ Makassar. Bakso JJ. Nah, situ. Kantornya juga di sampingnya Polda. Gitu. Kalau menurut data Pak Haji, di mana komunitas janda yang terbesar di Sulawesi Selatan ini? Makassar cukup besar. Makassar. Saya kasih gambaran satu. Daerah Bugis itu paling besar juga. Bone, Wajo, Sidrap. Dan patahnya saya kasih gambaran sedikit Mas Pak. Ini data saya, ada 6 kabupaten. Katakanlah salah satu contoh Bulukumba. Bulukumba ini 2018 765 janda. Tahun 2018. Data menunjukkan cerai gugat itu perempuan yang minta cerai.
Dari 765 Pak, 80% perempuan mengambil keputusan. Jadi laki-laki kalau kerjanya cuma makan tidur, merokok, ditinggal. Perempuan sudah berani ambil keputusan. Dulu itu namanya janda, hal yang tabu, disembunyikan. Karena dianggap perempuan celaka lah, tidak ini produktif, ditinggalkan sama suami. Tidak, sekarang perempuan yang tinggalkan suaminya. Jadi laki-laki waspada. Kalau tidak ada, kalau kau tidak bisa cari uang, tidak bisa kau biayai keluargamu, ditinggal kok. Perempuan sudah berani ambil keputusan. Dan itu Pak umurnya 30 sampai 40 tahun. Usia sangat produktif. Daerah Bugis lebih fatal Pak. Wajo, Sidrap, Bone, Sope. Itu perceraian umur 20-25 banyak. Kenapa? Pernikahan dini. Dijodoh-jodohkan, itu daerah Bugis dijodoh-jodohkan orang dengan sepupunya Pak. Orang tua ini harapannya harta tidak akan kemana. Kalau sesama sepupunya belum tentu sepaham. Sehingga perceraian dini ada umur 25, 20 sudah cerai. Daerah Bugis itu ada data Kementerian Agama. Saya tidak sekedar, saya bekerja berdasarkan basis data. Ya. Oke, kalau Pak Haji di sosial media dikenalnya siapa namanya? Oh, nama saya itu Bang Hari. Ya, Bang. Abangnya para janda, bapaknya para janda. Ya. Saya siap membina mereka ke hal yang benar. Ya. Jadi usaha ini menurut Pak Hari memang prospektif ya, artinya dari segi ekonomi bisa menguntungkan, dari segi sosial bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan sosial, ya, dan secara kesehatan juga itu semakin bagus. Ya. Jadi saya jelaskan kalau sisi tinjauan jauhnya ya ke depan itu tadi 3 masalah terselesaikan. Kalau sisi ekonominya sangat produktif. Sangat produktif. Saya 1.500 janda kubina, saya butuh 4.000 ekor sapi per bulan. Di mana mau ambil? Itu perputaran uang miliaran. Perputaran uang 1 bulan itu 76 M. Membina janda itu. Janda ini menjual bakso saja kerjanya. Kami siapkan. Kalau kami sudah bina ini Pak, pasti mereka bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya siapkan lagi beras. Hulu hilir, tidak ada yang lepas. Mereka juga ada nanti yang usaha-usaha produktif seperti tadi saya jelaskan. Ada yang pintar bikin lalapang, ada yang pintar bikin ini, sesamanya dia saja. Makanya setiap tahun itu kita kumpul. Ada kegiatan sosial di situ, saling membantu. Mereka juga kalau ada yang sakit saling mengunjungi. Ada kegiatan sosial, ada pembinaannya di situ. Pembinaan akhlaknya juga ada Pak. Di member saya itu kalau dia sudah bergabung, dia menjual, ada bonus-bonus dia dapat. Dia umroh gratis. Salah satu pembina nanti di saya itu sudah ada umrah travel. Jadi dikasih umroh gratis karena ada pembinaan akhlak. Karena yang kita mau atasi ini bagaimana menjawab tantangan di luar bahwa janda itu jelek. Tidak seperti itu, tidak semua. Kalaupun ada yang jelek ke mereka itu karena no choice. Nah, dengan mereka produktif menghasilkan, tidak, siapa sih yang mau ke dunia malam? Tidak ada. Itu keterpaksaan saja. Pertanyaannya siapa yang bina mereka? Anda di mana? Itu selama ini. Mungkin ada statement terakhir, closing statement dari Pak Haji ini kepada para janda dan juga semua pihak untuk memberikan dukungan dan support pada usaha yang sedang dirintis oleh Pak Haji. Baik, ada 3 hal. Untuk para janda, saya harap saatnya kita bersatu. Anda ke jalan yang benar. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, Anda harus usaha produktif. Kami sudah siapkan usaha produktif. Bahkan kami bantu modal usaha 5 juta dalam bentuk uang digital. Bukan uang ku kasih, kartu. Nilainya 5 juta. Bergabung. Kedua, ajak temannya. Tetangganya, mahasiswa yang ada, ajak bergabung. Sesama, jual. Kalau sudah 1 janda, dia mengajak 20 orang, sudah bisa ditunjuk menjadi stokis. Stokis janda. Jadi perusahaan tinggal kirim barang ke stokis. Orang yang dia berdayakan ambil barang di situ, dia jual. Itu sisi kedua.
untuk pergerakan ekonomi dan sosialnya itu kita bina semua. Kita rangkul tokoh masyarakat, tokoh adat bergabung supaya jangan terlalu jelek image tentang janda. Ketiga, kami mengajak para investor pengusaha. Saya tidak mungkin sendiri, Pak. Ini cuma saya bikinkan konsep. Saya tidak mungkin lagi beternak sapi. Kalau ayam saya masih bisa karena ayamku itu, Pak, nakal-nakalan anak kos. Kecil pakai gas, besar pakai AC. Ayam close house. Ya, 45 hari sudah panen, 40.000 ekor. Gitu. Saya bermitra dengan salah satu perusahaan. Jadi saya ajak para investor yang mau beternak sapi, yang pengusaha beras saja. Karena Bapak bisa bayangkan kalau 13.000 janda, berapa kebutuhan berasnya, berapa kebutuhan minyak kelapanya, berapa kebutuhan Indomie telur. Ini usaha produktif, tidak mungkin saya sendiri, tidak mungkin. Kita aja sama-sama bergabung. Nah, ini namanya cetak uang sambil beribadah. Janda itu sangat produktif, militan, tidak usah, sangat militan. Seperti itu. Sebagai pengantar. Kita Bismillah, luruskan niat. Yang mau bergabung luruskan niat. Tapi tidak sedikit itu laki-laki yang takut sama istrinya kalau bicara janda. Makanya saya bilang luruskan niatmu kalau mau bergabung. Kalau niatmu salah jangan bergabung. Karena godaannya, tantangannya begitu besar. Ya, gitu Pak. Persoalan itu. Baik, sahabat catatan jurnalis Supriyansa, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Hasbullah Iskandar, bapaknya para janda, ya. Bang Hari. Bang Hari. Jadi dengan kehadiran Bang Hari ini, dengan usahanya yang disebut TJ, Bakso JJ, jaringan janda, saya kira para janda tidak mesti lagi minder. Tapi harus optimis bahwa sudah ada medianya untuk berkiprah, ada medianya untuk menempuh jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebutuhan ekonomi, kesehatan dan juga keamanan sosial bisa terjamin dengan baik. Demikian. Sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.